Bagaimana hukum vaksin atau suntik ketika akan pergi haji? Saya tidak tahu, Allahu alam ya. Saya tidak tahu, ini ada yang mengatakan bahannya haram, ada yang mengatakan bahannya halal. Tergantung kepada MUI. Kalau MUI sudah mengatakan itu halal, sudah diadakan penelitian karena teman-teman MUI punya tim. Kalau saya tidak ada timnya untuk itu, maka insya Allah kita kembalikan hukumnya kepada mereka, gitu kan? Dalam pepatah dikatakan, jadikanlah antara dirimu dengan neraka seorang alim. Artinya kalau sudah ada fatwa dan dia orang ulama yang dikenal, insya Allah sudah cukup, gitu. Kalau imam mereka mengatakan tidak ada masalah, maka lakukan saja. Bagaimana kita tahu adanya bibit iri, dengki dan hasud di dalam hati kita? Tadi saya sudah kasih contoh. Iri, dengki ini adalah kita merasa jengkel, merasa tidak nyaman kenapa orang yang di hadapan kita punya kelebihan, gitu kan? Dan kita berharap kelebihan itu hilang dari dia. Jadi setiap kita lihat, oh kenapa ya dia cantik, kenapa ya dia begini, gitu. Dan ini biasanya kalau dipelihara jadi bahaya nih, gitu kan? Jadi berbahaya kalau hati selalu iri, dengki ini, maka hatinya jadi busuk dan ini bisa mempengaruhi matanya, namanya mata panas, ain, penyakit ain namanya. Itu kalau dia lihat sesuatu itu bisa merusak, gitu kan? Kata Nabi SAW dalam hadis, mayoritas umatku meninggal memang ajal datang, tapi sebabnya adalah ain, justru karena hasutnya orang, gitu kan? Jadi banyak orang begitu, ada suami istri rusak rumah tangganya karena ain, ada anak-anak sakit karena ain. Sampai Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pernah melihat seorang anak kecil gagah sekali wajahnya, kemudian saking gagahnya anak itu dihiasi lagi dengan baju yang gagah, anak laki-laki tapi seperti wajah perempuan yang sangat menarik gitu. Kata Uthman, tidakkah kalian letakkan di bawah bibirnya arang, ya bekas masak panci itu biasa ada hitam, diambil hitamnya itu dioles di bawah bibirnya agar ada sedikit ya yang membuat orang tidak hasut dengannya, gitu kan? Orang tidak hasut dengannya. Jadi ini diantaranya itu bisa berpengaruh pada mata sampai pada hal yang rusak. Tapi kalau kita melihat nikmat pada seseorang, kita melihat oh masya Allah nikmatnya, kita merasa Allah berikan kepada dia, lalu kita ya tidak berharap nikmat itu hilang, kita minta kepada Allah diberikan yang sama, itu nggak ada masalah. Itu namanya ghibtah, boleh. Dan tadi sudah saya kasih 3 kiat supaya kita tidak hasut kepada orang, gitu kan? Supaya tidak hasut kepada orang. Allahu a'lam. Apa kriteria orang yang butuh ruqyah? Banyak ya, malas ibadah, sering mimpi buruk, ya, kemudian sering takut sendiri tiba-tiba, gitu. Sering ketindian, ya. Orang bilang ketindian tiba-tiba kayak nggak bisa nafas, gitu. Nah itu semua ciri-ciri butuh ruqyah. Dan caranya untuk mendeteksi sederhana, coba baca ayat-ayat ruqyah, baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan Al-Kafirun. Baca 3 kali, ditiup ke telapak tangan, usap dari kepala sampai ke kaki dengan niat meruqyah diri. Kalau terasa merinding, nggak enak, panas, tiba-tiba mual, mau muntah, nah itu berarti ada reaksi, dilanjutin ke ruqyah. Ya, bisa berhubungan dengan ustadz-ustadz ruqyah yang pernah saya sampaikan nomornya, atau memang bisa mencari tahu lebih jauh lagi ya. Banyak ada bahasan sendiri sebenarnya, ada bahasan di YouTube tentang bahasan saya masalah ruqyah. Bisa berobat dengan dengan ruqyah pribadi mandiri tadi, bisa juga meminum air yang ditaruh daun bidara, ya, kemudian mandi dengan air bidara, itu semua termasuk bisa dilakukan gitu. Atau minta tolong sama para ustadz-ustadz kita yang memang sudah menjalankan itu, ya, meruqyah orang-orang. Saya sudah ngasih tahu orang tua saya tentang sunnah, tapi beliau tetap kekeh pada pendiriannya tentang tahlilan. Bagaimana cara supaya orang tua saya kembali ke sunnah? Kalau sudah disampaikan, tugas anda sudah lepas. Selebihnya doakan saja. Selebihnya doakan kepada Allah SWT, karena kita tidak punya cara lain. Yang penting sudah dijelaskan kebenaran pada orang yang sedang salah. Mau tanya tentang hadis ini, apakah untuk kalangan kita atau orang-orang fasik, Ustaz? Sesungguhnya yang termasuk yang paling aku cintai di antara kalian adalah paling dekat majelisnya dariku pada hari kiamat. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat majelisnya dariku pada hari kiamat adalah orang yang terbaik akhlaknya di antara kalian. Dan sesungguhnya yang paling aku benci di antara kalian dan yang paling jauh majelisnya dariku pada hari kiamat adalah orang yang berlebihan dalam berbicara, sok fasih dengan ucapannya dan sombong dalam ucapannya. Diriwayatkan Tirmidzi. Pertanyaan tadi, apakah hadis ini untuk kita atau orang-orang fasik? Untuk semua umat Islam tentunya ya. Kita semua kena dalam hadis ini. Jadikan sebagai peringatan.
Jangan sampai dilanggar, karena memang orang dalam Islam tidak boleh sembarangan ngomong kosong, menjatuhkan orang, tidak ada ilmunya dalam berbicara, itu tidak boleh dalam Islam memang. Kena dalam ancaman hadis ini. Jadi umum, semuanya bisa kena. Saya baca di sini rumusan masalah, saya kira makalah nih. Apakah riya termasuk dosa hati? Iya. Tadi saya jelaskan kan, riya, iri, dengki masuk. Apakah orang yang pamer itu selalu dinilai riya? Kalau dia pamer ibadah, iya. Kalau ibadah. Kalau bukan ibadah, maka masuk dalam bab sombong, ya kan? Pamer mobil, pamer baju itu sombong, dosanya lain lagi. Tapi kalau dia pamer ibadah, riya. Nah, ibadah apa saja, gitu kan? Saya baru pulang umroh, saya baru bantu orang, saya baru puasa, saya baru begini, itu pamer ibadah, berarti riya. Apa yang dimaksud hadis di pembahasan tadi? Hati adalah jantung, karena kalbu beberapa asatidz maksudkan jantung, bukan hati. Ini khilaf diantara ulama tentang masalah istilahnya, gitu kan. Tapi memang yang sering terjemahkan qalb itu jantung, bisa masuk jantung, bisa masuk hati. Ada yang pendapat yang mengatakan dia jantung di tengah-tengah dada kita. Allahu a'lam. Apakah dimungkinkan ada sunnah yang tidak sampai kepada kita karena itu tidak terjaga seperti Al-Quran? Bisa jadi, Allahu a'lam. Jadi kan bisa jadi. Tapi dengan izin Allah, Allah SWT akan menjaga hal-hal yang mendasar bagi umat ini. Bukan mustahil, mungkin ada hadis yang belum sampai kepada kita, karena sekarang ini masih banyak manuskrip, tulisan-tulisan tangan para ulama dari generasi-generasi emas dulu yang masih belum disentuh sama sekali. Saya kemarin waktu sebelum ke Indonesia dapat penawaran untuk pasca sarjana di Maroko, S2 sama S3 di sana waktu selesai S1 di Madinah. Kemudian pada saat saya sebelum berangkat, ada beberapa teman-teman kita yang sudah mendahului kami ke sana dulunya. Tentu saya tidak berangkat ya, tapi waktu itu sempat saya ngobrol-ngobrol gimana sih sebenarnya keadaan Maroko itu. Kemudian dijelaskan sama dia tentang keterangan semua, dan dia jelaskan di perpustakaan kampus kami saja itu masih ada ribuan manuskrip yang belum tersentuh, belum sama sekali dibukukan, dan itu masih tulisan para ulama-ulama dulu gitu. Masih zaman kerajaan muwahhidin, murabitin. Ini masih zaman Abbasiyah ya, tahun 600-an Hijriah, 500 Hijriah itu ada banyak, masih belum disentuh. Bukan mustahil, Allahu a'lam, kita tidak tahu. Tapi insya Allah yang sudah ada sekarang kita amalkan gitu. Yang tidak boleh itu berjualan di masjid atau mengumumkan barang hilang. Bagaimana kalau kita belanja online tapi kita sedang di dalam masjid? Setahu saya tidak boleh transaksi dalam masjid, transaksi fisik ya. Jadi menerima uang dan seterusnya. Mungkin kalau kita tarik ke sekarang masalah online di HP, lebih baik jangan, lebih baik, lebih aman jangan. Karena Nabi SAW yang melarang dalam hadis untuk transaksi di masjid. Masalah mengiklankan barang hilang ini hadisnya lain lagi, memang dilarang gitu kan. Siapa yang mengiklankan barangnya hilang di masjid, maka katakanlah padanya semoga barangmu tidak kau temukan gitu kan. Itu memang ada larangan tersendiri, Allahu a'lam. Jadi dia jadikan masjid sebagai tempat iklannya. Ini dibahas oleh para ulama, bagaimana kalau marbot masjid yang menemukan barang dan dia sampaikan. Maka ini ada pendapat ulama yang membolehkan, tidak masuk dalam larangan. Karena larangan ini kalau ada orang yang hilang barangnya, kemudian dia sendiri yang jadikan masjid sebagai tempat pengumuman, atau setiap kali temukan barang di luar masjid langsung dibawa ke masjid diiklanin. Nah ini yang disorotin, yang tidak boleh. Ana ingin memperdalam muamalah maliyah. Maliyah maksudnya harta ya, masalah ekonomi ini. Apakah ada ustadz rujukan untuk bisa kita ikutin untuk memperdalam ilmu? Allahu alam, yang saya tahu ada banyak. Yang saya tahu sekarang yang sudah pulang dari Madinah kan ada Dokter Irwandi Tirmizi ya. Kemudian yang lain saya tidak pernah secara khusus tahu, tapi mungkin ya umumnya, insya Allah umumnya teman-teman yang sudah pernah belajar, apalagi tamatan dari Fakultas Syariah, itu umumnya bisa dijadikan sebagai rujukan. Saya tidak ingat sekarang nama-nama mereka, tapi insya Allah tuh tanya saja ya, kalau mereka terutama tamatan Mesir, tamatan Madinah, tamatan Mekah, tamatan Mesir, dari Timur Tengah, yang insya Allah bisa dijadikan rujukan. Doakan kita semua agar bisa berangkat haji bersama Ustadz tahun ini. Hai, insya Allah. Kalau tahun ini saya nggak tahu ya, karena saya sendiri belum dapat visa gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan ya, kita tidak tahu. Kalau mungkin kita berangkat di tahun-tahun akan datang, insya Allah mudah-mudahan Allah SWT mudahkan. Istri ana kurang suka janggut ana panjang. Apa ini? Apa ini ya? Dia minta janggut ana dipendekin. Apakah ana harus ikuti istri ana atau haruskah ana cari penggantinya?
atau tambah istri lagi gitu. Ini nggak tahu nih yang lagi bertanya hadir sama istrinya atau gimana nih. Kadang-kadang ikhwah begitu, soalnya istrinya hadir disinggung gitu kan. Ya tentu saja perjawabannya tidak boleh kita ikutin istri. Kenapa harus ikutin istri? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Kan itu. Dan gini, ini teman-teman di sini laki-laki, kan itu. Perempuan itu suka dirayu, kan itu. Antum harus jadi ahli rayu dong, gitu kan. Rayu yang halal tapi kan gitu. Masa kalau gombal di media bisa, sama perempuan yang tidak halal bisa, sama istri nggak bisa gitu kan. Ya harus bisa dirayu bagaimana caranya supaya dia suka gitu kan. Supaya dia suka. Jadi kita jelasin hukum-hukum syar'i, insya Allah dia suka lah gitu. Dan biasanya perempuan itu lebih suka dengan karakter, dengan perilaku daripada fisik. Kan itu. Kemungkinan besar istri antum ini mungkin masih ada hal-hal yang berhubungan dengan karakter yang dia tidak suka, tapi singgungannya ke situ, gitu kan? Mungkin seperti itu. Karena kalau fisik, setahu saya itu tidak terlalu, itu bukan nomor satu bagi wanita, tapi perilaku dan muamalah, gitu kan? Itu yang saya tahu. Allahu a'lam. Itu yang masalah jenggot. Jadi jangan dipatuhi. Kalau masalah antum mau menikah lagi, tidak harus tunggu istri nolak jenggot, gitu kan? Itu kapan saja silahkan, asal antum merasa mampu, bisa ya. Kenapa tidak? Perintah Allah. Nikahi wanita 2, 3 dan 4. Kalau memang tidak bisa baru 1, gitu kan? Opsi pilihan silahkan. Kalau anda merasa mampu silahkan. Oh tapi saya takut nanti ribut Ustaz. Ya rayu dong, gitu kan? Harus bisa ditaklukin bagaimana caranya. Buat supaya dia paham, bisa-bisa. Kalau memang antum sendiri kaku orangnya seperti patung, kemudian mau nikah lagi, gimana menghadapi 2, gitu kan? Seperti ada satu syekh, bukan syekh, ada orang tua di Yaman, itu ceritanya tentang masalah poligami. Pada saat ditanya dia, waktu sama ponakannya, dia nikah 1, nikah lagi istri yang kedua, kemudian ditanya sama ponakannya, Ammi, ya paman, mau kemana dan dari mana? Dia bilang, minan nar ilan nar, gitu. Maksudnya dari neraka ke neraka nih. Di sini ribut, di sana ribut, gitu. Nah ini karena dia mungkin bawaan pribadinya kaku. Orang yang supel, orang yang biasa memimpin, kan gitu, itu pasti bisa lah, dia bisa membangun. Seperti ada orang yang mampu cuma menangani 2 orang, 3 orang pegawai, ada orang yang bisa menangani 1000 pegawai, kan itu. Ada kelebihan yang Allah kasih, keterampilan ini. Dan tadi saya sudah kasih kata kuncinya. Orang yang punya kelebihan, waktu dia 24 jam, ambil positifnya, cari tahu kenapa dia bisa lakukan, gitu kan. Kalau antum sudah niat poligami, coba follow up siapa yang sudah poligami, kemudian tanyakan bagaimana kiat-kiatnya kepada mereka. Dan ingat, jangan pernah sembunyi. Tak usah sembunyi, gentle, sampaikan apa adanya, kemudian buat supaya suasana dia bisa menerima. Dan kita juga punya kesiapan fisik, materi, ya, ilmu, semua kita harus punya itu. Jangan cuma hawa nafsu, kan itu. Ya, karena itu hubungan biologis hanya 5 menit, 10 menit, 1 jam selesai. Selebihnya antum bisa biayai nggak kehidupannya? Ini bukan hanya sekedar ranjang, gitu kan? Tapi ini masalahnya ada biaya, ada materi, ada perlindungan, pendidikan, ada hak-hak istri. Antum ikutin materi manajemen rumah tangga Islami di YouTube ceramah saya, nanti bisa tahu hak-hak itu. Kalau antum sudah penuhi haknya, insya Allah nggak ada masalah, kan gitu, tidak ada masalah. Apabila nama Rasulullah SAW diucapkan, maka kita harus membalasnya dengan salawat. Bagaimana bila mendengar nama beliau ketika sedang sholat atau berzikir atau berdoa? Tentu saya kalau lagi sholat tidak ada hubungannya. menjawab salam, membaca salam, mengucapkan salawat pada saat kita lagi sholat itu tidak dilakukan. Karena ibadah sholat adalah larangan Nabi SAW, tidak boleh dihubungkan dengan bacaan lain. Tapi kalau lagi berdoa atau misalnya memang ada ibadah yang kita kerjakan dan tidak dilarang untuk memasukkan bacaan lain. Saya tahu saya kalau doa lagi zikir, kita lagi zikir pagi atau zikir habis sholat, ada orang menyebutkan Nabi SAW, kita juga mengatakan SAW. Tapi kalau sholat jangan. Apabila kita, tapi tentu setelah salam bisa ya. Setelah antum salam, antum ingat tadi kayaknya ada orang yang salam nih, kita jawab salam. Atau ada yang membacakan, sebutkan nama Nabi SAW, kita sebutkan nama, atau kita membacakan salawat pada Nabi SAW. Apabila kita melakukan dosa lalu bertaubat, apakah Allah akan menanyakan dosa itu di yaumul hisab? Tidak ditanyakan, tapi diperlihatkan. Tetap kita akan lihat dosa sekecil dan sebesar apapun, antum sudah taubat, tetap di buku amal ada. Tapi di situ sudah diberikan gambaran ini sudah taubat nih. Ini misalnya ada orang berzina umur 16 tahun, kemudian dia taubat di umur 21 tahun. Dosa zina dari 16 tahun dimaafkan secara hukum, tidak dihukum lagi, tapi secara laporan tetap ada.
Jadi kita tahu nih umur 16 tahun kamu pernah berzina, ini kamu lakukan di sini, di sini, di sini, dan kamu tobat di umur begini, karena itu Allah ampuni. Jadi tetap kelihatan. Makanya tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir atau menerima buku mereka mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa ini yang kami terima yang tidak membedakan antara hal kecil dan hal yang besar? Kata ulama, tangisan yang pertama, tangisan yang ke-100, tarikan nafas yang pertama, tarikan nafas yang ke-1000, yang ke-1.000.000, gerakan tangan, gerakan kaki, segalanya dicatat dalam buku amal malaikat. Ini bukan laporan biasa ini sekretaris Lux ini luar biasa, malaikat catat semua, gitu kan? Yang apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, itu semua sudah tercatat. Apa hukum menghadiri walimah safar yang diadakan orang yang akan berangkat haji? Kalaupun boleh hadir, nasihat apa dan pesan apa? Sebenarnya saran saya ya, lebih baik nggak hadir kalau saran saya. Karena pertama, walimah safar itu sendiri saya sudah pernah jelasin. Secara makna walimah safar nggak ketemu dalam bahasa Arab. Walimah itu acara untuk perkawinan, makanan perkawinan. Safar itu safar. Ini di Indonesia nih, yang penting ada bahasa Arabnya, gitu kan? Yang penting ada bunyi Arab sudah. Nah, ini sudah bagian dari agama kita. Ini nggak benar. Itu secara makna sudah nggak benar. Nabi SAW tidak pernah mempraktikkan kalau mau ibadah diiklanin. Tidak pernah itu. Undang orang untuk khusus, gitu kan? Sekarang orang mau haji, mau umroh, selalu adakan walimah safar yang tadi tanda kutip bahasa itu. Untuk apa? Saya pernah tanya, untuk apa? Untuk minta maaf. Loh, minta maaf dalam Islam itu bukan pada saat mau haji dan umroh loh. Sepanjang hari, setiap saat. Jangan sampai kita meninggal. Jangan tutup mata kita malam hari kecuali sudah minta maaf. Yang kedua, saya tanya apa alasannya? Jawabannya untuk didoain. Ya, mau berangkat ibadah siapa? Mereka yang doain kita, gitu kan? Dan itu berbahaya, sangat pekah. Selain tidak ada contoh dari Nabi SAW, sangat pekah dengan perbuatan riya, dosa besar yang lain lagi, gitu kan? Sebab orang yang mengundang orang untuk mengiklankan saya mau haji atau umroh, apa bedanya dengan orang mau sholat malam, siangnya undang orang makan sambil berkata doain saya nanti malam mau sholat tahajud? Ada bedanya nggak? Hampir sama malah, gitu kan? Jadi riya, sebaiknya jangan. Allahu a'lam. Yang saya tahu sahabat dan tabiin, kadang-kadang mereka kalau ibadah itu kalau darurat baru ketahuan sama orang. Kalau enggak, kalau memang harus dilihat ya, kayak sholat berjamaah, jihad. Kalau yang lain mereka sembunyi, nggak ada yang tahu. Ya, kadang-kadang mereka pergi pulang sudah nggak tahu ini orang umroh atau haji, orang nggak ngerti, gitu kan? Sudah balik aja tiba-tiba gitu. Bila kita dizalimi orang kafir, bagaimana perhitungannya di akhirat? Apakah kita bisa meminta pahala dia, sedang kita tahu perbuatan baik mereka tidak diperoleh? Tentu saja tidak. Tapi kalau orang kafir yang berbuat kezaliman kepada kita, kita diberikan pahala tambahan dari Allah SWT. Pahala tambahan, dan ini tidak disebutkan tentang kadar pahalanya. Tapi kita kalau terzalimi, maka ada pahala kezaliman, ya kan gitu. Pahala kezaliman. Allah SWT bisa memberikan nilai kadar kezaliman dia, gitu kan, kepada kita. Misal dia mengambil uang kita 100 juta, kadarnya 100 juta itu kalau terjadi pada orang muslim yang mengambil dan dia tidak bayar, misal dikasih 100 pahala misalnya, kan itu, maka Allah SWT memberikan kepada kita 100 pahala yang tidak diambil dari orang kafir, tapi Allah kasih tambahan, Allah berikan di timbangan amal kita karena sudah ada nilainya itu, ya. Seperti itu yang saya ketahui. Bagaimana bila sebaliknya kita yang menzalimi orang kafir, kita berdosa, dosa kezaliman, dan apa yang kita ambil, misalnya kita mencuri barangnya dia, maka nilai barang itu akan dikurangi dari pahala kita, atau malah kita bisa dimasukkan dalam api neraka karena itu. Misal orang berbohong, kadar dosanya di sisi Allah 30 misalnya, tentu ini tidak disebutkan ya, tapi di akhirat nanti Allah SWT akan memiliki perhitungan-perhitungan di hari hisab itu yang Allah lebih tahu dengan kemahaadilannya. Misal kalau bohong nilainya 30, kita pernah membohongi dia, maka secara otomatis di timbangan dosa kita ditambah 30. Kalau tadi dosa kita 70 jadi 100 gara-gara kita pernah bohongin, walaupun orang kafir, kecuali di keadaan yang kita dibolehkan, kayak berdusta pada saat lagi peperangan, gitu kan? Itu sudah pernah saya jelaskan. Nabi SAW membolehkan berdusta pada saat peperangan, dan itu dikerjakan oleh siapa namanya, sahabat yang masuk Islam di perang Khandaq, ya. Itu Ma'in bin Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu. Ini beliau masuk Islam, kemudian akhirnya memporak-porandakan pasukan Ahzab itu dengan membuat sebuah tipu daya antara suku Quraidah Yahudi dengan orang-orang kafir Quraisy. Itu yang saya ketahui. Baik, ini pertanyaan terakhir ya.
Saya waktu dulu sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu saya pernah berantem dengan seseorang. Nah sekarang setelah saya pikir-pikir saya ingin meminta maaf padanya supaya tidak ada kebencian di hati lagi. Saya sudah mencoba invite pin orang tersebut tapi tidak di ACC selama berhari-hari. Jadi saya tidak bisa meminta maaf. Sepertinya dia masih marah pada saya. Pertanyaan saya, bagaimana caranya saya meminta maaf? Banyak kan cara. Masa harus di invite dulu baru minta maaf? Kan bisa SMS, bisa telepon. Masa saya harus ajarin gitu? Ya. Kan bisa banyak cara. Kalau tahu tempatnya datangin, kirim surat, apalah banyak cara gitu kan. Jadi bisa minta maaf. Apalagi kalau kita tahu orangnya di mana gitu. Dan kalau saya sudah minta maaf berulang kali, tapi dia masih marah, apa yang harus saya lakukan? Apakah sudah diterima maaf saya? Kalau kita ikhlas, insya Allah sudah. Kalau hanya sekedar masalah-masalah yang berhubungan dengan hal yang tidak perlu dikembalikan ya. Tapi yang jelas kalau ada yang berhubungan dengan hal yang harus dikembalikan, seperti misal kita mengambil barangnya harus dikembalikan, tidak cukup minta maaf, mencuri barang, kita menghibah, kita pernah merusak nama baiknya, kita perbaikin nama baiknya dia, gitu kan? Jadi kita boleh telepon, dari mana Ustaz saya mulai ya? Dari orang yang ingat, siapa orang yang pernah kita hubungin, gitu kan? Mungkin kita pernah hubungin siapa, gitu kan? Kita bisa hubungin dia. Ini yang pertama kali saya telepon dulu, oh teman saya si A, dulu saya pernah telepon dulu kamu tentang si fulan tuh salah ya, saya gibah dia, saya berdosa, tolong jangan disebarin, saya sudah bertobat sama Allah. Siapa lagi kira-kira yang ingat, hubungin lagi, seperti itulah, gitu kan? Jadi itu insya Allah akan bisa membantu kita. Mungkin begitu teman-teman sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.